Tidak ada pahlawan yang lahir tanpa luka, dan air mata tokoh besar dari Lombok ini disembunyikan rapat-rapat di balik senyumnya yang teduh. Beliau adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri organisasi Islam terbesar di Nusa Tenggara Barat, Nahdlatul Wathon. Di balik kebesaran namanya sebagai pahlawan nasional, tersimpan kisah-kisah perih tentang pengkhianatan, fitnah keji, dan ancaman fisik yang justru datang dari bangsanya sendiri. Mari kita selami sisi rapuh sang pahlawan, yang terus berdiri tegak meski badai mencoba meruntuhkan semangatnya dalam membangun fondasi pendidikan di tanah kelahirannya. Setelah menimba ilmu belasan tahun di Mekah, pemuda Zainuddin kembali ke Lombok dengan dada yang penuh harapan untuk mencerdaskan masyarakatnya. Namun, niat suci itu tidak disambut dengan tangan terbuka. Pada masa itu, gagasan pembaharuan pendidikan yang dibawanya dianggap sebagai ancaman oleh sebagian tokoh adat dan masyarakat yang masih terjebak dalam kebodohan serta dogma lama. Alih-alih dihormati, beliau justru menerima cibiran, tatapan penuh kecurigaan, dan penolakan keras di jalan-jalan desa yang beliau lewati setiap hari dengan langkah yang gontai, namun tak pernah menyerah. Saat beliau mulai mendirikan madrasah pertama, pesantren Al-Mujahidin, ujian yang datang semakin berat. Fitnah keji mulai ditebarkan oleh mereka yang merasa kekuasaannya terancam. Tuan Guru Zainuddin dituduh membawa aliran sesat, merusak tradisi, hingga dituduh sebagai mata-mata penjajah. Hatinya terluka mendapati bangsanya sendiri, saudara-saudara yang ingin ia angkat derajatnya, justru merangkai dusta untuk menjatuhkannya. Di tengah malam yang sepi, di antara tiang-tiang bambu madrasah yang sedang dibangun, beliau kerap duduk termenung menahan kepedihan yang menusuk relung jiwa. Kebencian kelompok penentang tidak berhenti pada kata-kata. Ancaman fisik dan sabotase mulai mewarnai perjuangannya. Ruang-ruang belajar yang dibangun dengan susah payah dirusak secara diam-diam di malam hari. Bahkan, ancaman pembunuhan terhadap dirinya sempat mengintai di setiap sudut jalan yang gelap. Sebagai manusia biasa, tentu ada rasa takut dan gentar yang menyelimuti perasaannya. Namun, setiap kali melihat serpihan bangunan sekolahnya yang hancur, alih-alih membalas dengan amarah, beliau justru meresapinya dengan ketabahan yang luar biasa. Menyadari bahwa jalan pencerahan memang selalu menuntut pengorbanan. Luka yang paling perih dalam perjalanan beliau bukanlah serangan dari para musuh, melainkan pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya. Beberapa murid dan sahabat yang selama ini berjuang bersamanya perlahan meninggalkannya karena tidak tahan dengan tekanan sosial, dan bahkan ada yang berbalik menyerang. Di titik inilah sisi paling rapuh dari sang tuan guru terlihat. Dalam kesendiriannya di malam-malam yang panjang, beliau menitikkan air mata, mengadukan rasa perih akibat tikaman dari belakang kepada Sang Pencipta. Kesedihan itu begitu mendalam, menyayat hati seorang guru yang tulus mencintai umatnya. Namun, kebesaran jiwa Tuan Guru Zainuddin justru bersinar di saat yang paling gelap. Ketika banyak orang mendesaknya untuk membalas dendam kepada para pengkhianat dan pemfitnah, beliau memilih jalan sunyi untuk memaafkan. Beliau menyadari bahwa kebencian yang dibalas dengan kebencian hanya akan melahirkan kehancuran bagi generasi penerus Lombok. Dengan senyum teduhnya yang khas, beliau merangkul kembali mereka yang pernah memusuhinya, menelan mentah-mentah rasa sakit hatinya demi sebuah tujuan yang lebih besar. Kedamaian hatinya menjadi tameng terkuat dalam menghadapi badai sejarah. Ketabahan yang melampaui batas manusiawi itu akhirnya membuahkan hasil. Dari satu madrasah sederhana yang sering dirusak, perlahan tumbuh ribuan cabang madrasah di bawah naungan Nahdlatul Wathon.
Organisasi yang didirikannya menjadi pilar utama pendidikan dan pergerakan Islam di Nusantara. Masyarakat yang tadinya mencibir berbalik menjadi pengikut yang setia. Tuan Guru Zainuddin berhasil membuktikan bahwa peluh, air mata, dan darah yang menetes di awal perjuangan adalah pupuk terbaik bagi tumbuhnya peradaban yang agung. Luka-luka masa lalunya telah bertransformasi menjadi kekuatan yang tak terbendung. Kini, nama Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid terukir abadi sebagai pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Barat. Warisannya bukanlah sekedar gedung-gedung sekolah atau organisasi besar, melainkan keteladanan tentang bagaimana merawat luka menjadi cinta. Di balik senyumnya yang teduh di akhir hayatnya, tersimpan ribuan perih yang tak pernah ia keluhkan. Kisahnya mengajarkan kita bahwa pahlawan sejati bukanlah mereka yang tidak pernah terluka, melainkan mereka yang menolak untuk membiarkan luka tersebut mengubah mereka menjadi sosok pembenci. Semangatnya akan terus hidup di setiap jengkal tanah Lombok.